gitu. Dan terus di situ dia bilang kayak MPK nggak jadi panitia ya, MPK gak diajak ya, hahaha, kata dia gitu sambil ketawa tanpa ada dosa gitu. Di situ aku berapi-api kan gitu, anjir lu pengen 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 gua toyor aja ya muka lo gitu kan, lo nggak tahu tupoksi MPK tuh kayak gimana gitu. Kayaknya beda dari mulai strukturnya aja udah pada beda gitu. Bahkan dulu keheterogenan yang ada di KMKB itu ada yang sampai kayak ada di SMA A ada 10 divisi, di SMA B cuma ada 5 divisi gitu. Welcome to Ngobar with KMKB. Ngobrol bareng with komunitas MPK Kabupaten Bogor. Tempat kita ngobrol-ngobrol santai seputar MPK, organisasi, sekolah, remaja, dan masih banyak lagi. Bersama aku Dia, aku Taki, dan aku Ratu. Nah, di episode pertama dari podcast Ngobar with KMKB kali ini, kita bakal bahas lebih lanjut dan perkenalan seputar komunitas MPK Kabupaten Bogor nih teman-teman. Bener banget nih. Pertama-tama aku pengen ngucapin makasih yang sebesar-besarnya ya buat Teh Dea yang udah nyempatin waktunya nih buat bisa ikutan podcast sama kita semua. Makasih banyak ya Teh ya. Terima kasih banyak Teh. Terima kasih juga ya udah diundang. Iya Teh, sama-sama. Pertama-tama nih Teh, aku pengen nanya. Sebenarnya menurut Teteh itu KMKB itu apa dan juga didirikannya kapan dan pendirinya itu siapa aja ya Teh ya kalau boleh tahu? Oke, ada 2 pertanyaan ya, KMKB itu apa dan juga foundernya itu siapa aja. Nah, teman-teman sebelumnya salam kenal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya yang mendengarkan podcast ini. Perkenalkan, nama aku Dea Sekar Arum. Aku sebagai bantu-bantu teman-teman ya di KMKB gitu ya. Jadi memang namanya komunitas perlu ada yang mengarahkan gitu ya. Jadi aku di sini membantu mengarahkan teman-teman KMKB atau komunitas MPK Kabupaten Bogor. Nah, sekarang aku kegiatan sehari-hari magang karena memang sedang kuliah juga, cuman mengikuti alhamdulillah keterima di programnya Kemendikbud ya, magang merdeka di salah satu platform pengembangan karir namanya Pilih Jurusan, teman-teman. Nah, kita langsung ke pertanyaan ya. Tadi pertanyaannya komunitas MPK Kabupaten Bogor itu apa sih? Jadi komunitas MPK Kabupaten Bogor atau KMKB itu adalah wadah ya teman-teman. Wadah untuk MPK se-Kabupaten Bogor. Nah, di sana teman-teman bisa melakukan banyak hal nih. Mulai dari sharing sama teman-teman tentang permasalahan di MPK-nya. Ataupun teman-teman mau nambah insight ya tentang MPK. Karena MPK itu heterogen banget teman-teman. Dari mulai sekolah A sama sekolah B itu budayanya beda. Dari mulai strukturnya aja udah pada beda gitu. Bahkan dulu keheterogenan yang ada di KMKB itu ada yang sampai kayak ada di SMA A ada 10 divisi, di SMA B cuma ada 5 divisi gitu. Nah, keheterogenan itulah yang perlu kita yang perlu kita satukan gitu ya. Ibaratnya kayak Indonesia meskipun heterogen, meskipun multikultural gitu ya, tapi kita tetap bersatu gitu. Sama KMKB juga seperti itu meskipun MPK ya, MPK itu kan unik ya, maksudnya kalau OSIS dia udah pasti seperti itu gitu di setiap sekolah, tapi MPK nggak seperti itu gitu. Meskipun heterogen MPK tapi kita tetap bisa bersatu di bawah komunitas MPK Kabupaten Bogor seperti itu. Lalu tugas dan fungsi KMKB itu apa sih? Tugas dan fungsi KMKB adalah memberi jalan, memberi solusi kepada teman-teman yang mungkin punya permasalahan gitu. Ibaratnya kalau di sekolah jadi BK-nya lah gitu ya. Makanya untuk teman-teman BPH di KMKB itu nggak sembarangan dipilihnya. Teman-teman harus mereka-mereka yang memiliki kompleks problem solving ya, bukan problem solving lagi tapi kompleks problem solving, karena menurutku problem-problem yang ada di MPK atau struggle-struggle yang ada di MPK itu berbeda sekali dengan struggle atau problematika di kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu bakal beda banget gitu teman-teman. Jadi
tadi yang pertama tupoksi MPK itu membantu teman-teman memecahkan masalah, terus juga membantu mendengarkan teman-teman apabila ada keluhan gitu ya. Terus yang pastinya juga menjadikan komunitas MPK, menjadikan MPK-MPK yang ada di Kabupaten Bogor itu menyeluruh, merata gitu, semua MPK ada gitu di Kabupaten Bogor. Karena ketika KMKB ini didirikan, nggak semua sekolah punya MPK, teman-teman. Disitulah fungsinya KMKB untuk mensosialisasikan kepada teman-teman mengenai apa itu MPK, apa itu tupoksi MPK, dan lain sebagainya. Jadi KMKB ini sendiri juga berfungsi dan bertugas untuk memunculkan MPK-MPK yang ada di sekolah-sekolah yang belum memiliki MPK gitu. Itu pertanyaan pertama ya mengenai komunitas MPK Kabupaten Bogor. Terus pertanyaan kedua, founder atau siapa aja sih yang mendirikan KMKB? Sebenarnya untuk mendirikan KMKB sendiri ada di gen pertama, jadi banyak banget kakak-kakak dan juga abang-abang teman-teman di sini semua yang turut andil dalam mendirikan komunitas MPK Kabupaten Bogor gitu. Jadi teman-teman, kakak-kakak dan juga abang-abang yang ada di angkatan 2017-2018 ya, berarti 2017-2018, karena memang KMKB didirikannya pada tahun 2018 teman-teman. Jadi untuk foundernya sendiri atau yang mendirikannya itu seluruh gen pertama KMKB atau komunitas MPK Kabupaten Bogor, yang kalau teman-teman cari gen pertama itu ada di tahun berapa sih? Nah, gen pertama itu ada di tahun 2018. Jadi kalau teman-teman sekarang 2021 berarti belum kenal ya sama kakak-kakaknya. Nah, nanti mungkin bisa dicari asal usulnya atau kakak-kakak yang terlibat di dalam pendirian KMKB gitu. Itu sih jawabannya ya. Gitu ya Teh. Aku juga ini nih Teh, curious sama yang pendiri tadi, itu pendiri-pendiri itu sebenarnya dari satu sekolah gitu atau dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Bogor ini ya Teh ya? Oke, kalau dari pendiri ada dari seluruh ada beberapa sekolah, tepatnya ada banyak sekolah sih di Kabupaten Bogor, karena waktu itu pas kita mendirikan KMKB itu kayak ya udah dalam grup aja gitu, tapi kayak legalsinya itu legalnya kayak it's finally KMKB ada itu waktu tahun 2018 itu ada beberapa sekolah, ada dari Parung ada, Ciseeng ada, Cileungsi ada, Gunung Putri ada gitu. Sukaraja ada, Cibungbulang ada, Ciampea ada, Dramaga ada, pokoknya banyak banget di situ sekolah-sekolahnya gitu. Jadi nggak cuma dari satu sekolah aja, tapi dari banyak sekolah gitu. Itu yang awalnya itu Teteh bisa ketemu sama partner-partner Teteh itu awalnya gimana tuh Teh? Sampai akhirnya dia buat diriin KMKB. Jadi ngomongin sejarah ya teman-teman ini. Sebenarnya udah gak bosan ngomongin sejarah, cuman gak apa-apa gitu ya. Jadi awalnya itu memang ada ada kaitan dengan sejarah pribadi aku sendiri gitu teman-teman. Jadi waktu kelas 11 aku ikut pelatihan perkopasian di Puncak ya, tingkat SMA se-Kabupaten Bogor. Dan hasil dari pelatihan itu kan kita kan ada grupnya ya teman-teman, ada grupnya. Nah terus udah gitu seiring dengan berjalannya beres pelatihan itu, aku kan diangkat ya jadi ketua umum gitu MPK di SMA aku, SMA Negeri 1 Lewiliang di Bogor Barat ya, kalau di KMKB masuknya ke Korwil Barat gitu. Nah terus pas aku diangkat itu kebetulan waktu itu bulan November kalau nggak salah, aku lupa tanggalnya, pokoknya waktu itu di sekolahku lagi ada perayaan hari pahlawan apa hari apa gitu ya, aku lupa, apa hari Sumpah Pemuda gitu, pokoknya udah akhir-akhir lah itu, akhir-akhir 2017. Nah ada salah satu orang yang aku nggak tahu ya, ini teman sekelasku, cuman memang dia itu terkenal sama mungkin sikap tidak senonohnya dia dan juga omongannya yang tidak disaring gitu. Jadi sebenarnya aku pribadi nggak punya masalah gitu ke dia gitu, dan orang-orang udah pada tahu emang
dia sikapnya kayak gitu, emang dia suka gitu ke orang gitu, dan akhirnya di sini aku jadi korban gitu kan, aku kena semprot juga akhirnya sama dia. Jadi dia teman sekelasku dan kita lagi, sekolahku lagi ada tadi perayaan Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan, aku lupa. Nah terus udah gitu di situ tuh panitianya OSIS gitu kan, yang terjun di lapangannya OSIS gitu, dan terus di situ dia bilang kayak MPK nggak jadi panitia ya, MPK gak diajak ya, hahaha, kata dia gitu sambil ketawa tanpa ada dosa gitu. Di situ aku berapi-api kan gitu, anjir lu pengen 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 gua toyor aja ya muka lo gitu kan, lo nggak tahu tuh tupoksi MPK tuh kayak gimana gitu. Emang kita mengawasi kok gitu, yang terjun ke lapangan tuh kan emang OSIS kan gitu, MPK tuh hanya mengawasi aja gitu. Dan dari situ aku kayak tergerak gitu, oh MPK harus punya sesuatu yang bikin MPK itu bisa dikenal sama orang gitu, dan juga orang tuh bisa tahu bahwa MPK tuh mengawasi loh, bukan terjun ke lapangan gitu kan. Dan sampai akhirnya waktu itu aku ingat banget, aku kayak itu tuh H+1 Lebaran ya kalau nggak salah ya. H+1 Lebaran, dari mulai disemprot sama teman aku itu sampai Lebaran itu aku kayak kepikiran kayak MPK kok nggak punya wadah ya apa, karena kan ketua OSISku kan kebetulan waktu itu diangkat kan jadi ketua Forum OSIS Nasional gitu kan, Forum OSIS Nusantara, mohon maaf, Forum OSIS Nusantara. Aku kayak kepikiran MPK punya gak ya wadah tingkat nasional atau tingkat provinsi atau tingkat kabupaten lah gitu kan. Terus kayak pas lagi bengong kayak gitu, tiba-tiba ada pesan masuk dari salah satu temanku yang tadi ikut pelatihan perkoperasian itu. Itu namanya Onal dari SMA Negeri 1 Cilengsi ya, SMA-nya dia gitu. Mungkin nanti bisa nanya ke kakak-kakak yang di atas ada. Nah Ronald ini kalau gak salah sebagai wakil ketua MPK ya kalau gak salah gitu, atau ketua berapa gitu aku lupa. Pokoknya dia sebagai petinggi gitu di MPK SMA Negeri 1 Cilengsi. Nah di situ Ronald bilang kayak, Dek, kita kenapa nggak menyatukan MPK aja sih gitu. Terus aku kayak, kok bisa bareng ya gitu, bisa sama gitu, gue juga lagi mikirin itu loh gitu kan. Terus kayak, oh iya Nol gitu. Terus ya udah, tadinya gue kepikiran sih, kataku gitu kan, tadinya gue kepikiran sih pengen bikin MPK senasional atau provinsi lah gitu, soalnya masih belum ada nih gitu kan. Gue lihat-lihat di Instagram aku kan, sebelum itu aku searching dulu kan, pokoknya dari mulai yang aku disemprot sama temanku sampai Lebaran itu aku kayak searching tuh ada gak ya MPK tingkat se-Indonesia atau seprovinsi gitu, atau kota atau kabupaten gitu. Ternyata belum ada gitu, ternyata nggak ada gitu. Di situ aku nggak ada, aku nggak nemu gitu. Tapi Ronald nemu, ada namanya MPK nasional, ada juga MPK Jawa Barat gitu kan. Terus kayak, oh berarti guanya aja yang nggak nemu gitu, karena waktu itu aku kayak nyarinya ya udah MPK provinsi sama MPK se-Indonesia, tapi ternyata namanya MPK nasional sama MPK Jawa Barat. Nah terus Ronald bilang kan kayak, ya udah kita ini dulu aja deh, gabungin dulu aja teman-teman yang di sekitar kita, yang deket dulu deh gitu, yang Kabupaten Bogor dulu. Oh iya boleh tuh, kata aku gitu kan, kayak oh iya kita kan ada grup FKKS ya. FKKS itu Forum Komunikasi Koperasi Siswa Kabupaten Bogor gitu. Jadi FKKS ini yang tadi, yang alumni pelatihan perkoperasian itu gitu kan, ada grupnya kan itu, yang jadi semua SMA yang ada di Kabupaten Bogor tuh ada masuk grup itu karena dia masuk pelatihan gitu. Nah sampai situ akhirnya kayak, ya udah kita manfaatin grup itu aja deh Nal gitu, kita chatin orang-orang yang ada di sana, kita mintain kontak ketua MPK-nya gitu kan. Sampai akhirnya kayak, ya udah bagi tugas ya deh, kata Onal, lu bagian barat ya, gue bagian timur gitu, nanti kita saling share kontak aja gitu. Terus aku kayak di situ langsung kayak, ya udah bikin grup. Terus udah bikin grup, ya udah nanti yang ketua MPK-nya udah ada, kontaknya udah kita punya gitu, kita masukin aja ke grup itu gitu. Ya udah akhirnya beberapa minggu tuh ya, 2 mingguan ya, sekitar 2 mingguan kita kita chatin, kita personal chatin semua anggota yang ada di grup FKKS, terus kita ketemu kontaknya, terus kita langsung masukin ke grup itu. Awalnya grup itu tuh isinya ketuanya doang gitu, jadi khusus ketuanya, terus nanti ada lagi grup khusus semua anggota-anggotanya gitu. Jadi ini masih ke grup ketua dulu. Nah akhirnya di grup ketua itu kayak kita diskusi lah gimana nih gitu kan. Terus akhirnya sejalan dengan diskusi itu kita bikin lagi grup satu lagi khusus buat semua anggotanya. Jadi semua anggota tuh bisa masuk gitu ke sana gitu, ke grup itu. Akhirnya udah ada 2 grup.
Terus kita kayak ayo kita ketemu yuk, kita gathering gitu kan. Ya udah akhirnya gathering. Sebelum gathering pun tempatnya aku yang cari, terus kontak rumah makannya aku yang hubungi gitu kan. Itu literally benar-benar kayak iya aku yang iniin gitu, aku yang handling gitu loh. Jadi gathering pertama akhirnya ketemu tuh rumah makan Cucurak Sunda kan di Air Mancur, depan banget Air Mancur tuh di Kota Bogor. Terus aku hubungi, aku nego-nego, alhamdulillah bisa dan teman-teman setuju. Akhirnya tanggal 18 Maret ya kalau nggak salah ya, 18 Maret kita gathering lah di rumah makan Cucurak Sunda gitu kan. Itu gathering pertama yang tadi aku bilang dihadirin sama banyak dari banyak sekolah gitu ya. Ada dari Parung, Ciseeng, Lewiliang, pokoknya banyak banget di sana gitu kan. Dan di sanalah akhirnya KMKB terbentuk gitu. Jadi tanggal lahirnya KMKB itu kita patokin berdasarkan tanggal gatheringnya gitu. Jadi gathering pertama 18 Maret ya tanggal lahirnya KMKB ya 18 Maret itu gitu guys. Mudah-mudahan ini ya apa namanya, mudah-mudahan bisa diresapi karena mungkin kalau ngomongin tentang sejarahnya memang panjang banget gitu, muter-muter gitu sih guys. Dan kita selalu kayak setiap gathering itu pasti kita selalu selalu pusing gitu karena kita nggak punya tempat nih, kita nggak punya tempat buat apa namanya kumpul-kumpul gitu kan.